Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Minatul Maula. Saya dari kelas 3 PPGSD dengan NIM 2019 1510049. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penggunaan Metode Tipe Jigsaw. PTK Muatan Matematika kelas 5 di SDN 3 Ciberung, Kecamatan Selajambe. Bab 1. Dengan identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa pada pelajaran matematika. Yang ketiga, kurangnya keaktifan siswa saat proses pembelajaran. Yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Yang kelima, strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru masih konvensional. Lalu dengan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan matematika di kelas 5 SDN 3 Ciberung. Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini antara lain yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada muatan matematika melalui metode tipe Jigsaw di kelas 5 SDN 3 Ciberung. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan motivasi dan minat belajar siswa dalam pelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran tipe Jigsaw. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber pengetahuan dalam melatih afektif siswa sekolah dasar pada umumnya. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode pembelajaran tipe Jigsaw. Yang kedua, bagi guru. Bagi guru yaitu untuk dapat sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dengan menggunakan metode pembelajaran tipe Jigsaw pada muatan matematika. Yang ketiga, bagi sekolah. Bagi sekolah yaitu dapat sebagai bahan untuk menginformasikan kepada guru-guru tentang metode Jigsaw dalam meningkatkan kualitas dan mutu sekolah baik dalam proses belajar mengajar maupun hasil belajar siswa dengan metode Jigsaw. Lalu pada bab 3 yaitu ada definisi hasil belajar. Menurut Kak Brahim Susanto Ahmad 2016 halaman 5 menyebutkan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan murid dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. Sedangkan menurut Skinner, Nurdin Ibrahim pada tahun 2017 halaman 735 mengatakan bahwa hasil belajar merupakan respon atau tingkah laku yang baru. Pada dasarnya, respon yang baru itu sama pengertiannya dengan tingkah laku seperti pengetahuan, sikap, keterampilan yang baru. Lalu yang kedua ada pengertian matematika. Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani mathein atau manthenein yang artinya mempelajari, namun diduga kata itu erat pula hubungannya dengan kata Sanskerta medye atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau inteligensi. Menurut Andi Hakim Nasution pada tahun 1908 halaman 12. Dalam Kamus Pintar Bahasa Indonesia 1995 halaman 183, proses artinya kegiatan atau runtut peristiwa. Oleh karena itu, proses belajar matematika hendaknya dirancang secara bertahap, runtut serta sistematis, sehingga subjek yang belajar dapat memahami dan mempelajari materi matematika pada tahap selanjutnya, serta dapat mengaplikasikan pemecahan masalah baik dalam matematika itu sendiri maupun disiplin ilmunya. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, bekerja sama. Pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis,
kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Lalu selanjutnya ada metode Jigsaw. Pengertian metode Jigsaw menurut Slavin pada tahun 2005, halaman 246, Jigsaw adalah salah satu dari metode-metode kooperatif yang paling fleksibel. Menurut Trianto tahun 2009, halaman 73, Jigsaw telah dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-teman dari Universitas Texas, dan diadopsi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins. Metode pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw ini merupakan cara pembelajaran kooperatif di mana siswa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan pembelajaran, serta dapat mengembangkan kerja tim dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi secara sendirian. Lalu adapun kelebihan metode kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, melatih anak lebih aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Yang kedua, melatih anak untuk bertanggung jawab atas tugas yang dibedakan kepadanya. Yang kedua, melatih anak untuk bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, memberikan banyak pengetahuan serta informasi dari bab-bab yang tidak mereka baca. Yang keempat, memunculkan proses analisis daripada hanya sekedar narasi sederhana. Yang kelima, melatih siswa untuk menyampaikan pendapat. Penerapan metode Jigsaw dalam penelitian ini adalah siswa dibimbing guru dalam melakukan diskusi untuk menjelaskan materi yang akan dibahas. Lalu ada langkah-langkah metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Menurut Trianto pada tahun 2007, halaman 56, langkah-langkah kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok dan tiap-tiap kelompok beranggotakan 4 orang, tiap anak dalam tim. Yang kedua, tiap anak dalam tim diberi bagian materi yang berbeda sesuai yang ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru dan mendiskusikannya. Setelah yang keempat, selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompoknya masing-masing dan tiap anggota lainnya mendengarkan penjelasan dari tim ahli. Yang kelima, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang keenam, masalah-masalah yang ditemukan dalam diskusi akan dibahas dengan tanya jawab dan pemberian tugas. Yang terakhir, siswa dengan bimbingan guru dapat menyimpulkan hasil pembahasan dengan baik. Lalu ada penelitian yang relevan. Yang pertama, hasil penelitian skripsi Siti Nurhasanah pada tahun 2010 tentang meningkatkan prestasi belajar matematika dengan model pembelajaran Jigsaw tipe Dosien dan teknik Euclides pada siswa kelas 6 SD Negeri 4 Jebet tahun 2010-2011. Lalu yang kedua, Mulyanto pada tahun 2007, Jurnal Pendidikan Dasar volume nomor 5 pada tanggal 7 April 2007, penelitian yang berjudul Pendekatan Kooperatif Learning Teknik Jigsaw untuk meningkatkan penguasaan operasi pecahan di SD Paseh 1 Kabupaten Sumedang. Lalu yang ketiga, Isfaati pada tahun 2011, penelitian skripsi yang berjudul Bagaimana Meningkatkan Pemahaman Siswa tentang Jasa dan Peran Tokoh Perjuangan Kemerdekaan melalui Metode Jigsaw di kelas 5 SD Nganguk, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, pelaksanaan proses pembelajaran mengajar, lalu pembelajaran konvensional dilakukan dengan metode ceramah berpusat pada guru. Selanjutnya, pola berpikir siswa abstrak ke konkret. Selanjutnya, hasil belajar di bawah KKM. Karena hasil belajar di bawah KKM, maka dilakukanlah perbaikan pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan. Lalu setelah menggunakan perbaikan pembelajaran dengan penggunaan kooperatif tipe Jigsaw, dilakukannya tes formatif, lalu penilaian hasil belajar, dan hasil belajarnya
menempuh KKM 70 dan ketuntasan klaksikalnya 80%. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 5 SDN 3 Ciberung. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 SDN 3 Ciberung. Adapun dipilihnya sekolah tersebut sebagai objek penelitian untuk memenuhi tugas dan sejalan dengan makna PTK merupakan perbaikan di lingkungan sendiri guna meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Wardani pada tahun 2003. Selanjutnya, adapun siswa yang diteliti adalah 25 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Penelitian ini merupakan pembangunan metode dan strategi pembelajaran. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas, yaitu suatu penelitian yang dikembangkan dan dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dalam pengajaran. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan 2 siklus. Siklus pertama terdiri dari 2 kali pertemuan. Satu pertemuan berlangsung selama 70 menit, 2 jam pelajaran. Pelaksanaan tindakan pada siklus pertama dilaksanakan sesuai rencana, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Lalu siklus yang kedua terdiri dari 2 pertemuan, berlangsung selama 70 menit, 2 jam pembelajaran. Pada siklus kedua, pelaksanaan tindakan sama dengan siklus pertama. Dilaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Namun hasilnya berbeda karena pada siklus kedua ini menggunakan metode yang baru, yaitu metode tipe Jigsaw. Terakhir, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan tindakan yang sudah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa pembelajaran pada mata pelajaran matematika kompetensi dasar mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang pada siklus kedua dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 di SDN 3 Ciberung. Kesimpulannya, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SDN 3 Ciberung semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Hipotesis tersebut ternyata didukung oleh kebenaran empirik yang berupa hasil tindakan kelas dalam 2 siklus. Pada prasiklus, persentase ketuntasan sebesar 32%, 8 siswa yang tuntas dari 25 siswa. Kemudian setelah dilakukan tindakan pada siklus pertama meningkat menjadi 72%, 18 siswa yang tuntas dari 25 siswa, namun jumlah siswa yang tuntas masih kurang dari yang disyaratkan bagi keberhasilan penelitian ini, yaitu 75% siswa tuntas belajar. Untuk itu dilakukan tindak lanjut pada siklus 2 yang akhirnya mengalami peningkatan yang signifikan. Ketuntasan siswa mencapai 88%, 22 siswa yang tuntas dari 25 siswa. Hasil akhir tindakan tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketuntasan belajar meningkat 56% dari kondisi prasiklus. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu sarannya, guru selalu mencari menerapkan model pembelajaran yang inovatif, sumber pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran agar siswa selalu aktif belajar. Dengan demikian dapat meningkatkan minat, kemampuan hasil belajar siswa khususnya pada pembelajaran matematika. Sebagai masukan untuk memotivasi guru agar dapat memanfaatkan sumber pembelajaran dan model pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan peserta didik sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Sekian pemaparan penelitian tindakan kelas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.